这小子太嚣张了！烈焰小龙，结束了，我离体，摄魂审判。 Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Souls 2 episode 168 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Ketika Huo Yuhao menyampaikan kabar kehancuran kerajaan Doling, hal itu seketika membuat Dolo Tian yang benar-benar terpukul. Sementara Yuhao justru kembali menyampaikan keputusan mengejutkan. Dia berniat mengundurkan diri dari pavilion Dewa Laut, sehingga bisa melakukan aksi balas dendam tanpa menyeret Akademi Shrek. Namun Elder Swan dan Tetua Song menolak dan menegaskan kalau seluruh tetua siap untuk mendukung setiap rencananya. Di sisi lain, Zhongliwu mencoba memulihkan diri melalui ritual darah pasca gagal menghabisi Dewa Binatang Roditian. Juzi justru menerima laporan mengejutkan, di mana Sekte Roh Suci telah mengkhianati mereka, bahkan telah memusnahkan 2 pasukan elit di Kerajaan Doling. Namun belum sempat Juzi mengambil keputusan atas desakan para petinggi kerajaan, Yuhao tiba-tiba muncul di atas kamp pasukan dan menantang Juzi secara langsung, sehingga membuat seluruh pasukan siaga penuh menghadapi pertempuran besar yang bisa saja terjadi. Terus gimana sih keseruan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Tidak ingin mengambil resiko mengetahui kemunculan Huo Yuhao dan Tang Wutong di atas kamp pasukan kerajaan Matahari Bulan, seluruh pasukan segera mengaktifkan perisai pelindung dan senjata meriam laser. Bahkan petinggi pasukan bergegas mengepung dan memenuhi area udara. Mereka bahkan merasa bingung kenapa pasukan penjaga tidak melakukan tembakan. Seorang penjaga menegaskan mereka telah melakukan pencegahan semaksimal mungkin serta merasakan adanya tanda kehidupan. Namun mereka tidak bisa melihat dengan jelas sosok yang muncul, sehingga jika mereka melakukan serangan, hal tersebut sama saja membuang-buang amunisi Alatro. Di saat Dolo Ye Yulin menyadari adanya kekuatan sangatlah besar yang dikeluarkan Yuhao, serta membuat Alatro tidak mampu mengunci posisinya, Juzi pada akhirnya menunjukkan diri sambil menggunakan armor Dewi Perang. Dia bahkan memprovokasi Yuhao tidak akan sanggup melawan ratusan ribu pasukannya, serta hanya punya pilihan tunduk atau mati. Bukannya gentar, Yuhao justru menegaskan, pasukan ecek-ecek kayak gitu gak bakalan bisa menahannya. Gue bahkan bisa sesuka hati mengambil seluruh nyawa di tempat ini. Gitu katanya guys. 这小子太嚣张了！ Ucapan Yuhao barusan justru membuat Dolo Ye Yulin mulai mempertimbangkan kemampuan Yuhao. Meskipun hanya level 92, namun kekuatan Yuhao sudah setara dengan seorang limit Dolo, sehingga kemungkinan Yuhao benar-benar mampu melakukannya. Jing Hongchen juga beranggapan sama. Meskipun Yuhao dan Xiao Hongchen berasal dari generasi yang sama, namun cucunya membutuhkan latihan sampai gila baru bisa mencapai level Spirit Dolo, sedangkan Yuhao sudah berdiri di puncak benua. Tidak ingin mental pasukannya melemah, Juzi lantas meminta Yuhao mengatakan apa tujuannya yang sebenarnya. Tanpa basa-basi lagi, Yuhao lantas mengajak Juzi untuk bertaruh di hadapan seluruh pihak, di mana Yuhao ingin melakukan pertarungan melawan 10 orang dari pihak kerajaan Matahari Bulan. Pertarungannya 1 lawan 1 sampai mati, yang menang lanjut baku hantam, dan yang kalah pasti mati. Jika Yuhao menang 10 pertarungan, Juzi harus menarik seluruh pasukan, serta tidak boleh lagi menyentuh kota Shrek dalam waktu 3 tahun. 这么共同的敌人，完全不把我们放在眼里。小子竟然狂妄到这个地步，
Di saat Juzi beranggapan Yu Hao akan diuntungkan dalam duel tersebut, serta jika pihaknya kalah akan kehilangan 10 nyawa, Yu Hao lantas memberikan hadiah tambahan. Selain akan memberikan mayat Raja Beruang Xiaobai yang telah berkultivasi selama 300.000 tahun semasa hidupnya, Yu Hao juga akan memberikan artefak ilahi Dewa Emosi Pisau Embun Pagi. Bahkan kemunculannya saja sudah membuat keributan luar biasa dan mengharuskan Dolo Feng Luan membentuk barrier pelindung. 仍有神器曾发到我大陆。确实是神奇。 Desa Juzi tidak lagi menolak permintaan Yu Hao serta akan melakukan pertarungan dalam waktu 2 jam di antara kamp pasukan kerajaan Matahari Bulan dan kota Shrek. Zhong Liwu justru memberikan satu syarat tambahan, di mana jika Yu Hao kalah, maka dia haruslah bergabung dengan Sekte Roh Suci. Tidak memperdulikan bebacot tersebut, Yu Hao dan Tang Wutong justru menegaskan ngomongnya nanti kalau lu pada bisa menang. 你们赢了再说。 Setelah menerima tantangan Huo Yu Hao, Juzi lantas mengadakan rapat penting bersama seluruh petinggi pasukan termasuk Zhong Liwu demi membahas 2 masalah. Pertama, siapa 10 orang yang harus dikirim? Sedangkan yang kedua, jika mereka menang, siapa yang akan menjadi pemilik 2 harta yang sebelumnya ditunjukkan Huo Yu Hao? Tidak ragu sedikit pun, para jenderal lantas mengajukan diri untuk menghadapi Huo Yu Hao. Mereka bahkan memutuskan untuk menghabisi Yu Hao, serta mendapatkan 2 harta milik Yu Hao untuk diserahkan kepada kerajaan Matahari Bulan. Tidak langsung mengambil keputusan, Juzi lantas bertanya kepada Zhong Liwu apa pendapatnya. Zhong Liwu mengatakan Yu Hao sangatlah ahli menyembunyikan diri, memiliki kemampuan tempur luar biasa, sehingga melawannya seorang Master Roh akan lebih berguna daripada seorang Master Alat Roh. Oleh sebab itu, Zhong Liwu berniat menjadikan Sekte Roh Suci untuk mengambil alih pertarungan. Meski dia bersedia menyerahkan artefak ilahi kepada kerajaan, namun untuk mayat beruang es harus menjadi miliknya. Meskipun Juzi pada akhirnya menerima keputusan Zhong Liwu, namun dia juga menegaskan, selain pertarungan tersebut demi menjaga mental pasukan, hal itu juga berkaitan dengan strategi perang, sehingga hanya boleh menang dan tidak boleh gagal. Dengan adanya alasan tersebut, Juzi lantas menantang Zhong Liwu untuk membuat sebuah ikrar, di mana jika ikrar telah dibuat dan Zhong Liwu gagal melakukan tugas, maka dia akan dihukum sesuai dengan aturan militer. Melihat Zhong Liwu sedikit ragu, Juzi lantas menantang para jenderal untuk melakukan ikrar. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Namun belum sempat mereka melakukannya, Zhong Liwu justru menghentikannya. Dia bahkan langsung membuat ikrar, jika tidak bisa memimpin Sekte Roh Suci menghentikan Yu Hao, maka dia bersedia dihukum dengan aturan militer. 凯旋而归。 Singkat cerita, 2 jam kemudian, baik pasukan kerajaan Matahari Bulan dan para tetua kota Shrek telah berada di tengah-tengah medan perang. Mereka ingin menyaksikan duel yang akan segera dilakukan King Huo Yu Hao melawan satu persatu dari 10 orang pertarung terkuat kamp kerajaan Matahari Bulan. Di saat Tang Yang merasa khawatir kepada Yu Hao, Elder Suwan lantas menegaskan, Yu Hao pastilah memiliki rencana. Namun jika dilihat dari segi kultivasi, Yu Hao pastilah ingin memanfaatkan situasi hidup dan mati untuk melakukan terobosan dengan cepat. Bahkan jika Yu Hao bisa menyelesaikan 10 pertarungan tersebut, maka langsung menembus level Super Dolo bukanlah hal mustahil. Sementara itu, ketika Yu Hao baru saja naik ke atas arena baku hantam, dia langsung dihadapkan oleh salah satu anggota Sekte Roh Suci bernama Wu Yun. Selain seorang Super Dolo level 97, Wu Yun juga memiliki atribut kegelapan. Melihat kemunculan Wu Yun yang ternyata masih hidup, sempat membuat Elder Suwan cukup terkejut, di mana menurut penjelasannya, Wu Yun dulunya bukanlah seorang Master Roh jahat murni, namun dikarenakan roh pelindungnya memiliki atribut kegelapan, dia akhirnya diburu dan dicap sebagai Master Roh jahat, sehingga membuatnya termakan emosi dan menghabisi seluruh orang, serta membuatnya jatuh dan menjadi Master Roh jahat yang sebenarnya. Setelah menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun,
Elder Swan tidak menyangka Wu Yun saat ini telah bergabung dengan Sekte Roh Suci. Sementara itu di atas arena, melihat Wu Yun melakukan inisiatif menyerang, seluruh tetua meminta Yu Hao untuk berhati-hati dan tidak meremehkan kemampuan musuhnya. Namun bagi Yu Hao, atribut kegelapan milik Wu Yun masih jauh jika dibandingkan dengan Dewa Binatang Roh. Fakta ucapan Yu Hao juga dibenarkan oleh Elder Swan, di mana setelah mencapai level Feng Hao Dolo, sebuah pertarungan bukan lagi soal adu kemampuan roh, melainkan dari aura, teknik kultivasi, dan semua pengetahuan harus digunakan secara maksimal. Dan benar saja, Wu Yun langsung menggunakan teknik sangkar api penyucian bayangan gagak yang merupakan teknik ciptanya sendiri. Sesuai dengan namanya, teknik tersebut seolah-olah menciptakan sebuah sangkar yang berisi ribuan bayangan gagak kegelapan yang langsung menyerang Huo Yuhao dari segala arah. Merasa di atas angin, Wu Yun sempat beranggapan akan memenangkan pertarungan dan melepaskan kemampuan terkuatnya. Namun sayangnya, Yu Hao telah menunggu momen tersebut. Selain menggunakan kekuatan spiritual untuk menghancurkan teknik musuhnya, Yu Hao juga menggunakan kemampuan deteksinya untuk menargetkan seluruh bayangan gagak kegelapan, serta melepaskan serangan spiritual untuk menghancurkannya. Kemudian menggunakan pedang Kaisar Es untuk menyerang langsung ke arah musuhnya. Bukannya menghindar, Wu Yun lantas menggunakan teknik ke-6 transformasi kegelapan, di mana teknik tersebut memiliki kemampuan untuk mengurangi dampak serangan fisik dan serangan spiritual sebanyak 70%, berlangsung selama 5 detik. Namun sayangnya, meski telah memiliki waktu 5 detik untuk membalikan situasi, Yu Hao tiba-tiba saja menggunakan teknik Necromancer pengekstrak jiwa. Di saat jiwa Wu Yun pengen kabur nggak mau mati, Yu Hao tidak membiarkannya begitu saja. Dia benar-benar tidak ingin melepaskan anggota Sekte Roh Suci dan menghancurkannya dengan teknik ledakan jiwa. Fakta bahwa seorang Dolo super level 95 bisa dihabisi fisik dan jiwanya oleh Yu Hao jelas menggemparkan pihak Kerajaan Matahari Bulan. Bahkan mereka tidak menyangka Huo Yu Hao sudah menjadi sangatlah kuat. Tidak hanya itu, menyadari Wu Yun benar-benar dikalahkan dengan mudah tanpa bisa menguras energi Yu Hao, Zhong Liwu pada akhirnya mulai merubah strateginya. Namun dikarenakan Yu Hao langsung menantang petarung kedua serta dia tidaklah memiliki waktu untuk berpikir, Zhong Liwu justru meminta bantuan Juzi untuk meminjamkan alat roh pertahanan spiritual kepadanya, sehingga bisa mengantisipasi serangan spiritual Yu Hao. Melihat tidak ada satupun jenderal ingin memberikan bantuan, Juzi lantas meminta mereka untuk mengesampingkan dendam demi membantu kemenangan. Mendengarkan hal tersebut, Komandan Su lantas memberikan alat roh pertahanan level 9 mahkota Lingxi, memiliki efek melemahkan serangan spiritual sebanyak 90%. Dengan adanya alat roh tersebut, Zhong Liwu lantas meminta Feng Ling yang juga kekasihnya untuk maju, serta memintanya untuk mengutamakan keselamatan. Di saat Feng Ling naik ke atas arena dan tidak menyangka Yu Hao ternyata adalah Tang Wu, serta menegaskan Yu Hao sudah salah memihak dan ingin melawannya, Dekanian justru tidak menyangka Feng Ling saat ini telah bergabung dengan Sekte Roh Suci. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita di episode kali ini. Dan di episode berikutnya bakalan lebih epic ya guys ya. Selain King Huo Yu Hao nantinya akan melawan Feng Ling yang notabene merupakan wakil ketua Sekte Roh Suci sekaligus kekasihnya Zhong Liwu, Yu Hao juga akan berhadapan dengan musuh-musuh yang lebih kuat. Dan puncak di episode 169 nantinya, King Huo Yu Hao akan melawan kakak angkatnya alias Masio Tao Sang Dolo Ponik Api. Waduh, makin seru ya guys ya. Dan jika kalian penasaran gimana kelanjutannya, langsung aja klik link yang ada di pin komentar ya guys ya.
Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye-bye. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.